Diduga berawal dari pembakaran sampah, sebuah gudang induk di Rumah Sakit Umum Daerah hangus terbakar. Gempa bumi berkekuatan 6,8 magnitudo mengguncang Maroko hingga menyebabkan ribuan orang dilaporkan meninggal dunia. Seorang pengendara motor di Dayakolot, Bandung meninggal dunia diduga usai terjerat kabel optik yang melintang ke jalan. Apinya kena benar di Sampurna, Trans Sampurna. Nah. Kebakaran lahan gambut meluas dan mengepung permukiman hingga nyaris membakar sejumlah rumah warga. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda pada Fokus Pagi kali ini, Minggu 10 September 2023. Dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah pada Sabtu malam. Belum diketahui adanya korban jiwa dan kerusakan akibat gempa yang terasa hingga ke Kota Palu dan Kabupaten Parigi Mutong tersebut. Assalamualaikum dan selamat malam. Izin melaporkan situasi kondisi di Pantai Barat. Ratusan orang panik dan lari keluar rumah setelah gempa mengguncang Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah Sabtu malam. Mereka mencari tempat yang aman dan bertahan di luar rumah dengan membawa sejumlah barang berharga. Data dari Badan Meteorologi dan Geofisika menyebutkan gempa bumi terjadi sekitar pukul 22.43 waktu Indonesia Tengah. Gempa berkekuatan magnitudo 6,3 dengan kedalaman 10 km. Pusat gempa berada di 50 km barat laut Kabupaten Donggala. Waktu kejadian, saya dengan keluarga sementara dalam rumah tadi. Tiba-tiba terjadi guncangan cukup keras. Kami langsung berhamburan keluar rumah. Saat ini saya dan warga lainnya masih berada di luar rumah. Khawatir adanya gempa susulan. Hingga minggu dini hari, warga masih memilih bertahan di luar rumah mereka karena takut terjadi gempa susulan. Belum diketahui adanya korban jiwa dan kerusakan akibat gempa yang terasa hingga di Kota Palu dan Kabupaten Parigi Mutong. Samsudin Tobone melaporkan dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Sementara itu pemirsa, gempa bumi berkekuatan 6,8 magnitudo mengguncang Maroko. Jumlah korban tewas mencapai 1.000 orang dan kemungkinan akan terus bertambah seiring proses evakuasi tim SAR gabungan masih berlangsung. Detik-detik gempa yang mengguncang Maroko, tepatnya di wilayah atlas pegunungan serta kota bersejarah Marrakesh, terekam kamera pengawas. Gempa berkekuatan magnitudo 6,8 ini merupakan gempa paling mematikan yang pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Selain memorak-porandakan bangunan bersejarah di kota Marrakesh, data Kementerian Dalam Negeri hingga hari Sabtu tercatat 1.037 warga meninggal dunia, sementara lebih dari 1.200 lainnya mengalami luka-luka. Korban sebagian berasal dari kota Al-Hojj di Provinsi Tarodan yang menjadi lokasi pusat gempa. Sebagai kota bersejarah yang dilindungi UNESCO, sejumlah gedung di kota Marrakesh hancur terdampak gempa. Dari keterangan Kedutaan Republik Indonesia di Rabat, Maroko, hingga kini belum ada informasi yang menyebut ada warga negara Indonesia yang menjadi korban gempa. Atas bencana yang terjadi, Presiden Jokowi pun menyampaikan duka yang mendalam untuk masyarakat Maroko,
usai diguncang gempa dahsyat yang menyebabkan ribuan korban meninggal dunia. Tim Liputan melaporkan. Kita kembali ke dalam negeri, sebuah gudang induk di Rumah Sakit Umum Daerah Kanu Joso, Jatiwibowo, Balikpapan, Kalimantan Timur hangus terbakar. Sementara di Jakarta, sebuah gudang pabrik sepatu hangus. Mungkin gede plastik soalnya kan itu. Kesini lagi, gimana itu? Asap pekat membumbung tinggi dari sebuah gudang pabrik sepatu di Jalan Kampung Belakang Kalideres, Jakarta Barat. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan bangunan terbuat dari bahan semi permanen membuat api dengan cepat menghanguskan gudang tersebut. Petugas damkar sempat kesulitan melakukan pemadaman karena minimnya sumber air. Setelah berjibaku selama 1 jam, si jago merah berhasil dijinakkan setelah 5 unit mobil dikerahkan ke lokasi kejadian. Tidak ada korban luka dan jiwa dalam kebakaran tersebut. Namun diduga api berasal dari kebocoran tungku pembuatan timah lubang tali sepatu. Untuk penyebab dugaan sementaranya yaitu percikan dari tetesan timah. Menurut info dari karyawan, proses pemasakan timah peluburan terjadi tetesan-tetesan sehingga menyebabkan api. Sementara di Kalimantan Timur, kebakaran terjadi di gudang induk RSUD Kanu Joso, Jatiwibowo, Balikpapan. Api semakin membesar karena isi gudang adalah arsip dan peralatan rumah sakit. Petugas yang tiba di lokasi langsung menjinakkan si jago merah agar api tidak merembet ke ruang perawatan pasien. Diduga sumber api berasal dari pembakaran sampah di belakang gudang. Namun kencangnya tiupan angin membuat api merembet ke bangunan gudang. Informasi awalnya lahan membakar prediksi satu gedung yang berisi gudang. Dan api cukup besar, di mana gudang ini full dengan barang-barang milik Rumah Sakit Kanu Joso ini. Dia ada standby, makanya itu kan dia membersih-bersihkan itu. Mungkin ada pembakaran sampah di belakang itu yang tadi saya infonya sumbernya dari sana gitu. Belum diketahui nilai kerugian akibat musibah ini, namun pihak rumah sakit akan melakukan investigasi untuk mengungkap sebab kebakaran tersebut. Tim Liputan melaporkan. Sebuah minibus yang mengangkut baru mengisi bahan bakar minyak di Kabupaten Madiun terbakar. Diduga peristiwa itu dipicu mesin minibus yang terlalu panas selalu menyambar tangki BBM. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh bagian minibus yang tengah melintas di Jalan Raya Desa Brumbun, Kecamatan Bungu, Kabupaten Madiun, Sabtu siang. Khawatir kobaran api bisa merembet ke permukiman, petugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha memadamkan api. Namun karena jumlah BBM di dalam minibus cukup banyak, api sulit dikendalikan. Peristiwa itu terjadi setelah minibus baru saja mengisi BBM jenis Pertalite. Tidak saja menghanguskan seluruh isi minibus, kebakaran itu juga melukai supirnya dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Parudungus, Kabupaten Madiun. Tadi sih mobilnya tuh nanjak mau nanjak terus nggak tahu sampai tengah jalan gitu terus kebakar, terus atas di sini. Terus mbaknya itu tiba-tiba manggil saya lari kan gitu, terus saya ngambil air itu baru nyiram gitu. Bapaknya udah nggak bisa bantu gitu, nggak tahu apa kok besar gitu. Ternyata bawa bensin itu tadi. Penyebab kebakaran itu masih dalam penyelidikan. Dugaan sementara pemicu kebakaran akibat mesin mobil yang terlalu panas lalu menyambar tangki mobil. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi hari ini pemirsa. Sejumlah tawuran di ibu kota semakin marak dan mengkhawatirkan masyarakat. Selain mereka mengecoh petugas yang patroli, mirisnya tawuran dengan senjata tajam dan bom molotov juga kerap menelan korban luka maupun jiwa. Di penjaringan Jakarta Utara, tawuran remaja bersenjata tajam dan benda berbahaya lainnya berlangsung di kawasan Bandengan. Bahkan dalam peristiwa Sabtu dini hari itu mereka juga gunakan bom molotov dan petasan, serta mereka menyiarkan langsung di salah satu akun media sosialnya. Para remaja kerap berhasil mengecoh atau kucing-kucingan dengan petugas polisi yang berpatroli. Warga pun semakin ketakutan lantaran kerap menjadi korban salah sasaran. Takut lah, khawatir tuh lebih khawatir lah. Takut dirusak atau... Iya, nah ini kan penghuninya nih, penghuni bapak ini otomatis gubuknya juga kan cepat rusak, mudah terbakar.
Apalagi dia menggunakan bahan bom molotov, petasan. Sebelumnya itu udah pakai bom molotov sama itu? Iya. Dari rekaman CCTV dan video amatir, dua kelompok remaja juga saling serang dengan senjata tajam dan sejumlah benda-benda lainnya di Jalan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada peristiwa Sabtu dini hari itu, seorang remaja yang berusaha kabur dari kejaran lawannya terjatuh akibat terkena hantaman bambu dan menjadi bulan-bulanan. Bahkan dalam kejadian ini selain gunakan senjata tajam, mereka juga membawa panah. Lumayan 6 orangan itu ada. Pakai apa? Ada yang pakai busur panah, ada yang pakai celurit. Ini sering bang di sini bang? Lumayan sering sih bang. Resah gak sih bang kayak gini bang? Ya resah juga sih. Takutnya kan pada lari ke sini kan, jadi pada buang-buang beres di sini. Tapi bukan orang-orang sini bang ya? Bukan orang sini. Warga sono ujung. Satu pasar. Tawuran merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja. Emosi yang belum stabil menurut kriminolog dari Australian National University, Leopold Sudaryono, menjadi pemicu utamanya. Para remaja belum bisa mengendalikan emosi dan tidak berpikir panjang serta lebih memikirkan penghargaan terkait apa yang mereka lakukan. Ada kondisi yang tidak seimbang, labil pada tahapan remaja, bukan hanya persoalan hormonal, tapi juga proses perkembangan bagian-bagian otak yang belum selesai, ya, yang menyebabkan kemudian remaja seringkali mengambil keputusan yang sifatnya emosional dan ternyata kemudian merusak masa depannya. Pengawasan dari sekolah dan orang tua harus selalu dilakukan kepada para remaja. Hal ini guna mengurangi kenakalan hingga kriminalitas yang terjadi di usia tersebut. Abdul Haris dan Teater Putri melaporkan dari Jakarta. Tabrakan beruntun melibatkan 4 unit kendaraan terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Akibatnya 3 orang menderita luka-luka. Truk box ini terperosok hingga terguling ke dalam jurang setelah terlibat tabrakan beruntun di Jalan Lintas Sumatera, Palembang, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir Sabtu siang. Sementara 2 mobil dan 1 sepeda motor mengalami rusak berat. Tabrakan berawal ketika mobil box melaju dari kota Palembang menuju Indralaya dengan kecepatan tinggi. Saat di lokasi kejadian, truk itu oleng ke kanan, lalu menabrak kendaraan dari arah yang berlawanan. Akibat peristiwa itu, 3 orang menderita luka yang cukup parah dan kemudian dilarikan ke rumah sakit di kota Indralaya. Mobil truk box datang dari arah Palembang menuju Indralaya. Sedangkan 2 mobil dan 1 motor datang dari arah Indralaya menuju Palembang. Ada berapa pengendara, bagaimana kondisinya saat ini dari keempat kendaraan tersebut? Jadi dari pengemudi dan pengendara sepeda motor mengalami luka-luka dan sedang berobat di rumah sakit. Penyebab kecelakaan itu masih dalam penyelidikan oleh Unit Gakum Satlantas Polres Ogan Ilir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Akibat mengalami remblong, sebuah truk muatan pupuk terguling setelah menabrak 2 rumah di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Sukabumi, Bandar Lampung, Lampung. Di Bekasi, Jawa Barat, sejumlah mobil terlibat kecelakaan beruntun. Diduga akibat salah satu mobil minibus yang lawan arah. Rekaman video amatir dari salah seorang warga ini memperlihatkan saat terjadi kecelakaan beruntun di Jalan Tol Layang Muhammad bin Zayed Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Terlihat salah satu mobil minibus melintas melawan arah, membuat sejumlah kendaraan yang melintas dari arah Jakarta menuju Cikampek alami tabrakan beruntun. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kecelakaan tersebut, namun beberapa kendaraan mengalami rusak parah akibat tabrakan. Diduga akibat alami remblong, sebuah truk muatan pupuk terguling usai menabrak 2 rumah warga di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Sukabumi, Bandar Lampung, Lampung, Sabtu siang. Rumah rusak berat, sementara 3 penghuninya terluka dan dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi saat truk bermuatan pupuk sedang melaju ke arah Lampung Tengah. Saat tiba di jalan menurun di lokasi kejadian, tiba-tiba rem truk mendadak rusak. Truk yang kehilangan kendali akhirnya keluar dari jalan dan menabrak 2 rumah. Di dalam semua, ujung tapi belakang. Tiba-tiba. Untuk luka-lukanya ya luka biasa sih, tidak
Itu siapa aja yang luka, Bang? Mama, bapak, ada mbah. Ayu. Itu pas kita lagi di dalam itu tiba-tiba suara hantaman ke situ, Bang ya? Iya. Masih dari informasi kecelakaan, seorang wanita pengendara motor jadi korban tabrak lari pengemudi mobil SUV di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sementara di Jombang, Jawa Timur, pengendara motor yang melaju dalam kecepatan tinggi menabrak bus hingga mengakibatkan korban tewas di tempat. Rekaman CCTV di Jalan Raya Peloso, Jombang, Jawa Timur memperlihatkan detik-detik kecelakaan yang menewaskan pengendara sepeda motor. Diduga, motor yang melaju dalam kecepatan tinggi dari arah Lamongan ke Jombang hendak mendahului kendaraan lain yang ada di depannya. Pengendara motor yang masuk ke jalur berlawanan tak melihat adanya bus antar kota yang sedang melaju sehingga tabrakan pun tak terhindarkan. Akibat menghantam bus, pria warga desa Karangpakis itu terlempar dan terbentur ke aspal. Korban yang tak mengenakan helm mengalami luka serius di kepala hingga seketika tewas di tempat. Kasus kecelakaan itu masih dalam penyelidikan petugas Satlantas Polres Jombang. Kita langsung melaksanakan sementara pengamanan di tempat kejadian perkara. Dalam hari ini untuk langsung mengevakuasi korban. Lanjut, untuk sopir bis kita juga amankan di Satlantas Polres Jombang dan sebagai penumpangnya kita laksanakan evakuasi ke bis yang satunya lagi sehingga tidak mengganggu perjalanan daripada penumpang kendaraan tersebut. Sementara di Jakarta, seorang wanita pengendara sepeda motor ditabrak mobil SUV. Pengendara mobil berwarna hitam itu bukanlah berhenti menolong korbannya, justru ia kabur di saat warga berusaha membantu wanita itu. Kecelakaan yang terjadi di Jalan Jatinegara Kaum Pulau Gadung, Jakarta Timur itu mengakibatkan korban mengalami patah tulang. Kalau dari mobil itu ngambil beloknya terlalu dekat ke arah kiri, jadi pas mobil sama motor belok baru, yang motor kesenggol dan pengemudi mobil memang saat itu mungkin dia tidak merasa kalau dia bersalah, jadi dia langsung jalan tanpa ada permintaan maaf atau klarifikasi bagaimana tinggalin si pengendara motor. Sementara aksi tabrak lari yang terekam kamera CCTV itu akan dilaporkan korban ke kantor polisi. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kabel optik yang melintang ke jalan raya kembali memakan korban jiwa. Di Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, seorang pengendara motor tewas setelah terjerat kabel optik. Ya, diduga kabel optik melintang ke jalan setelah terkena badan truk kontainer. Rekaman video amatir warga memperlihatkan seorang pengendara motor tergeletak di tengah jalan Palasari, Kecamatan Dayakolot, Sabtu dini hari. Korban bernama Yudi, warga asal Bojong Malaka yang sedang melakukan perjalanan pulang dari arah kota Bandung menuju Bale Endah. Di lokasi kejadian, korban yang sedang berkendara tiba-tiba mengerem mendadak setelah lehernya terjerat kabel optik yang melintang di jalan. Korban tewas dengan luka parah di bagian kepala. Diduga turunnya kabel optik ke badan jalan akibat terkena badan truk kontainer yang lewat. Jadi kabel ini katanya kena kontainer. Nah, jadi kabelnya ke bawah, gitu. Ada yang naik motor, katanya gitu. Jadi sangkut apa ya? Bisa sangkut sana ini katanya. Dari kejadian ini, polisi telah memanggil sejumlah pihak, termasuk pemilik kabel fiber optik. Menurut keterangan saksi-saksi, yang bersangkutan melakukan pengereman mendadak di TKP karena adanya kabel melintang yang menyebabkan pengendara terjatuh dan meninggal dunia. Tentu kami akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait yang membidangi untuk kabel melintang tersebut. Menurut warga setempat, kabel optik yang semrawut di jalan bukan kali pertama terjadi. Masyarakat meminta adanya perbaikan keamanan fasilitas kabel fiber optik agar tidak membahayakan pengguna jalan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Rumah kontrakan yang diisi 5 kepala keluarga di Balikpapan, Kalimantan Timur ambruk ke laut setelah tiang beton penyangga diduga sudah tidak kuat menahan beban. Tidak ada korban jiwa, namun 2 penghuni dilarikan ke rumah sakit. Suasana perkampungan di Kelurahan Baru Tengah di Jalan 21 Gang Batu Arah mendadak ramai setelah rumah ukuran 10 x 10 meter ambruk ke dalam laut Sabtu pagi. Seluruh bangunan rumah nampak hancur berantakan terendam air. Beruntung saat kejadian, seluruh warga penghuni rumah kontrakan berhasil menyelamatkan diri.
2 penghuni rumah alami luka serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Jumlah korban sudah selamat semua dan yang luka-luka dilarikan ke rumah sakit. Sudah dievakuasi ke rumah sakit. Tadi katanya informasi ada ibu hamil juga ya? Iya, ada ibu hamil. Ya, kondisi ibu hamil itu sendiri? Aman, aman ya? Selamat semua. Diduga penyebab ambruknya rumah akibat tiang beton penyangga tak kuat lagi menahan beban setelah beberapa hari terakhir dilanda gelombang laut kencang dan tinggi di malam hari. Rumah kontrakan diketahui dihuni 4 keluarga dan 1 bangunan lainnya yang ikut ambruk merupakan warung yang ditempati seorang nenek. Guna mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, garis polisi telah dipasang. Sementara warga lainnya diimbau tidak mendekat ke lokasi. Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Sesosok jasad pria terapung di parit galian diduga kuat korban pembunuhan lantaran ditemukan bekas luka senjata tajam. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda bersama Nurul Cinta. Pemirsa, sesosok jasad pria ditemukan di pantai Perancak, Jembrana, Bali. Diduga korban terjatuh dari kapal di perairan Kalipuro, Banyuwangi, lalu terdampar di pantai. Sementara di Kebumen, Jawa Tengah, seorang pria yang tenggelam saat mengejar perahunya yang terbawa arus waduk Sempor ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. 3 hari dilakukan pencarian, tim SAR gabungan Sabtu siang berhasil menemukan Sakim Siswanto yang dilaporkan tenggelam di Waduk Sempor, Desa Sempor, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Naas pria 54 tahun itu didapati dalam kondisi sudah tak bernyawa. Jasadnya ditemukan sejauh 500 meter dari titik awal korban tenggelam. Diduga korban tenggelam setelah berusaha mengejar perahunya yang terbawa arus waduk Sempor. Kami sedang melaksanakan penyisiran maupun penyelaman di sebelah timur lokasi. Namun salah satu tim dari kita melihat bahwa korban mengapung di tengah-tengah sungai. Jasadnya kemudian dievakuasi tim SAR ke daratan untuk diserahkan pada pihak keluarga. Mayat terdampar di pantai Perancak, pas depan Kurma Asih. Sesosok jasad pria ditemukan warga di pinggir pantai Perancak, Jembrana, Bali, Sabtu siang. Polisi yang mendapat laporan warga langsung mendatangi lokasi. Jasadnya kemudian dibawa ke RSUD Negara untuk dilakukan identifikasi. Dari hasil pemeriksaan petugas, mayat lelaki itu diketahui bernama Casmundi, asal Ujung Negoro, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Diduga lelaki 28 tahun itu terjatuh dari kapal KMN Indojaya di perairan Kalipuro, Banyuwangi pada 2 September lalu. Dari ciri-ciri yang kita sampaikan dengan pakaian yang digunakan, baik itu baju dan celana, sementara ada persesuaian antara yang terpleset pada saat tanggal 2 dengan korban yang kita temukan di wilayah Jembrana. Jenazah korban kemudian dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan melaporkan. Sesosok jasad pria terapung di parit galian di Desa Perkebunan Pernantian, Kecamatan Marbau, Labuhan Batu Utara. Diduga kuat mayat pria itu korban pembunuhan, lantaran ditemukan bekas luka senjata tajam. Jasad pria tanpa identitas ditemukan warga di Desa Perkebunan Pernantian, Kecamatan Marbau, Labuhan Batu Utara, di dalam parit galian eskavator. Lokasi penemuan mayat yang berada di Jalan Lintas Sumatera sempat menggegerkan warga, dan sebagian masyarakat ikut menyaksikan olah tempat kejadian perkara dan evakuasi korban. Hasil pemeriksaan sementara, aparat kepolisian diduga kuat mayat pria itu korban pembunuhan, karena di beberapa bagian tubuhnya ditemukan bekas luka senjata tajam. Selanjutnya mayat pria yang telah mulai membusuk itu dibawa ke RSUD Rantau Prapat. Polisi mengimbau bagi warga yang kehilangan anggota keluarganya segera lapor ke aparat untuk proses identifikasi. Pada tubuh korban ditemukan luka bekas benda tajam di bagian leher yang mengakibatkan luka yang cukup parah. Selanjutnya, proses
tersebut dalam penyelidikan Satreskrim Polres Labuan Batu. Sejumlah dokumen diamankan serta 10 saksi diperiksa polisi saat melakukan olah TKP ulang di lokasi tewasnya ibu dan anak di Cinere, Depok, Jawa Barat. Dalam olah TKP tersebut, polisi mengamankan sejumlah dokumen pribadi milik korban. Olah TKP ulang dilakukan tim gabungan Polres Metro Depok bersama jajaran Ditreskrim Polda Metro Jaya di rumah korban di kawasan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat. Pemeriksaan petugas berlangsung selama 2,5 jam. Dalam olah TKP ulang ini, petugas mengamankan sejumlah dokumen pribadi milik korban yang diduga berkaitan dengan kematian keduanya. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi termasuk pemilik nomor telepon yang tertera di sepucuk kertas yang ditemukan di samping jasad kedua korban. Melakukan penyelidikan induksi dengan kita melihat dari TKP, kita lihat pola kehidupan dari korban dan juga pola profil kesehatan dari korban yang kita harapkan bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kalau tadi untuk selanjutnya ada barang yang diamankan lagi nggak sih Pak? Ada beberapa dokumen yang tentunya kita amankan yang tentunya kita harapkan menjadi petunjuk dalam penyelidikan. Seorang ibu dan anak lelakinya ditemukan sudah menjadi kerangka di kamar mandi di kediamannya di perumahan elit di Depok, Jawa Barat, Kamis lalu. Kejadian ini terungkap setelah sejumlah warga kerap mencium bau tak sedap saat melintas di rumah korban. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Karena sakit hati diusir dari sebuah rumah, 2 orang kakak beradik nekat menghabisi nyawa seorang adik Bupati Musirawas Utara, Muratara, Sumatera Selatan. Kini tersangka 2 orang bersaudara itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan polisi. Dua pria kakak beradik ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan polisi lantaran menjadi tersangka pembunuhan terhadap Muhammad Abadi, seorang adik Bupati Musirawas Utara, Muratara, Sumatera Selatan. Pengusiran dari pertemuan di sebuah rumah memicu kedua tersangka sakit hati hingga nekat menghabisi nyawa korban. Selain menahan kedua tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti. 1 bilah senjata tajam yang sebelum warna coklat yang terdapat dari kawat. Oh, masih sana ya. Ada ditemukan ada di TKP itu ketinggalan. Kemudian 1 buah kacamata yang sudah patah, kemudian sepasang sandal, 1 helai baju kos warna hitam lengan pendek yang ambruk, kemudian 1 helai celana panjang jeans. Muhammad Abadi, seorang pengusaha yang juga adik Bupati Musirawas Utara Devi Suhartoni, menjadi korban penganiayaan hingga tewas. Duka pun menyelimuti kediaman keluarga korban dan prosesi pemakaman di kawasan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Yanuar Ihrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Polisi tangkap komplotan maling sapi yang meresahkan warga di wilayah Lampung Timur, Lampung. Seorang tersangka tewas ditembak dan rekannya mendapat hadiah timah panas di kakinya. Petugas Polres Lampung Timur harus membawa seorang tersangka pencuri sapi ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis. Tersangka dihadiahi timah panas di kakinya lantaran berupaya kabur saat polisi meringkusnya. Polisi juga terpaksa menembak tersangka lain yang merupakan gembong pencurian sapi lantaran berupaya melawan petugas dengan senjata tajam. Nah, pada saat penangkapan tersebut dilakukan tindakan tegas terukur dikarenakan salah satu pelaku ini melakukan perlawanan terhadap petugas, yaitu saudara MR yang saat ini telah meninggal dunia karena pada saat dilakukan tindakan tegas terukur tersebut dibawa ke rumah sakit tidak tertolong. Komplotan pencuri sapi ini kerap meresahkan warga Lampung Timur, Lampung. Dalam kejadian terakhir, para tersangka berhasil membawa kabur 3 ekor sapi milik korbannya di kawasan Waibungur. Bahkan sejak 2 bulan terakhir, ada 4 laporan pencurian sapi milik warga yang mengarah kepada komplotan ini sebagai tersangkanya. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Timur, Lampung. Masih dari informasi pencurian, komplotan maling gagal membawa kabur motor incarannya karena kunci letter T patah di dalam kunci kontak motor. Sementara di Jakarta, seorang maling yang menggunakan atribut ojek daring dengan cepat mencuri motor milik karyawan toko yang diparkir di halaman.
Rekaman CCTV milik toko makanan cepat saji di Jalan Gading Raya Utara, Kelapa Gading, Jakarta Utara memperlihatkan seorang maling mencuri sepeda motor. Saat beraksi, pria itu menggunakan atribut ojek daring, sehingga warga sekitar tidak ada yang curiga saat ia mendekati motor. Meski sudah dikunci stang, maling itu dengan cepat merusak kunci kontak motor dengan menggunakan kunci letter T, sehingga tidak butuh waktu lama membawa kabur motor milik karyawan toko. Sementara di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, komplotan maling motor gagal membawa kabur motor incarannya yang ditinggal pemiliknya sholat di masjid. Salah satu maling berusaha menjebol kunci motor, namun gagal karena kunci letter T patah di dalam kunci kontak motor. Meski dilakukan secara bergantian, usahanya sia-sia karena motor incarannya tetap tidak bisa dibawa kabur. Korban yang selesai melaksanakan ibadah sholat kaget saat melihat kunci kontak motornya bekas tanda-tanda dijebol. Sementara itu, kasus percobaan pencurian sepeda motor belum juga dilaporkan korban ke polisi. Dua orang komplotan copet spesialis ponsel dibekuk anggota Reskrim Polsek Karangpilang, Surabaya. Saat diringkus di rumahnya, tersangka tertangkap basah tengah mengemas sejumlah ponsel untuk dijual kembali melalui online atau daring. Malang melintang melakukan aksi kejahatan di Jawa Timur, akhirnya dua orang komplotan copet handphone berhasil dibekuk anggota Reskrim Polsek Karangpilang, Surabaya. Kedua tersangka tak berkutik ketika diringkus aparat di rumahnya saat tengah mengemas sejumlah ponsel untuk dijual kembali melalui online. Coba yang buka sini siapa? Ini sampai ini. Alhamdulillah. Bener Pak. Rezeki sampean tadi. Terbongkarnya aksi kejahatan yang dilakukan kedua tersangka berawal dari laporan seorang korban yang kehilangan ponselnya. Setelah dilacak, ponsel korban diketahui masih aktif dan berada di tangan para pelaku yang tinggal di kawasan Jalan Kria, Kedurus, Karangpilang. Dari tangan kedua tersangka disita 43 buah ponsel. Sebelumnya mereka telah menjual sekitar 10 unit ponsel hasil curian secara online. Handphone yang dilaporkan hilang oleh korban itu sudah dikemas, ya, ini bisa dilihat, sudah di-wrapping, ya, sudah di-wrapping. Kepada penyidik, kedua tersangka mengaku telah beraksi di sejumlah kota, seperti di Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, dan Surabaya. Saat ini polisi tengah memburu seorang pelaku lainnya yang diduga kuat terlibat dalam aksi copet tersebut. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, sejoli di Kabupaten Malang, Jawa Timur ditangkap karena diduga melakukan aborsi atau menggugurkan janin yang berusia 5 bulan. Pasangan kekasih yang masih berstatus mahasiswa itu menguburkan janinnya di sebuah rumah indekos. Pasangan kekasih berinisial MKP dan LV ini digelandang ke kantor polisi setelah ditangkap aparat di sebuah tempat penginapan di Kota Malang. Sejoli yang berstatus mahasiswa itu diduga menggugurkan janin berusia 5 bulan yang merupakan hasil hubungan gelap keduanya. Usai melakukan aborsi, tersangka KP lalu mengubur janin itu di rumah indekos mantan kekasihnya. Kasus itu terungkap setelah mantan kekasih tersangka pria melapor ke polisi. Akibat perbuatannya, kedua tersangka kini mendekam di sel tahanan. Saudara Diah juga merupakan mantan dari pacar tersangka Mustafa Kemal Pasha. Jadi setelah janin tersebut dikuburkan, tidak lama setelah itu saudara Hilda Diah Ramawati melaporkan hal tersebut. Tergiur tawaran seseorang yang bisa memasukkan anaknya menjadi anggota TNI, seorang ibu rumah tangga di Kota Palembang malah menjadi korban penipuan. Korban yang menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah tidak terima uangnya raib dan langsung melaporkan kasusnya ke polisi. Didampingi suami, ibu rumah tangga ini melaporkan dugaan penipuan agar anaknya menjadi anggota TNI. Korban mengaku seorang teman lama telah memperdayanya, sehingga korban menderita kerugian sebesar 47 juta rupiah. Kasusnya terkuak saat pengumuman kelulusan menjadi anggota TNI, anak korban justru tidak lolos mengikuti tes. Bahkan sejak saat itu ponsel milik terlapor sudah tidak bisa dihubungi. Bisa diurus, disisipkan ke Jakarta, ke tes kontohir katanya. Oh, kata dia, Bu.
Itu masuk apa Bu kata dia? Masuk TNI ya bagaimana? Iya, Masuk TNI. Terus berapa dia minta uang? Minta uang kalau yang pertama transfer itu 25 juta. Sudah tuh, yang kedua? Yang kedua dikirim lagi 20 juta. Yang ketiga tuh 2 juta, mau tambah lagi, di stop lagi. Total berapa kerugian? 47. Kita jeda sejenak. SPBU yang diduga mencemari belasan sumur warga di Kabupaten Bogor kini telah ditutup sementara. Informasinya bersama Ilham Ardiansyah sesaat lagi. Anda kembali lagi di Fokus Pagi bersama saya Ilham Ardiansyah. Pemirsa, terkait air sumur warga yang diduga tercemar BBM di Kampung Nagrok, Bogor, pihak Pertamina mengatakan tidak adanya tangki atau pipa dari SPBU yang mengalami kebocoran. Namun SPBU setempat kini ditutup untuk penyelidikan lebih lanjut. Setelah masih sempat beroperasi, SPBU yang diduga mencemari belasan sumur warga di Kampung Nagrok, Desa Pengasinan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, kini telah ditutup sementara. Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup setempat telah mengambil sampel air tercemar untuk diuji di laboratorium. Rencana tindak lanjutnya, kita akan lakukan istilahnya pembersihan atau cleaning dari tangki pom bensin yang ada ataupun pipa yang ada di situ. Nah, secara akan ada pengujian dari lab atau apa dari DLA gimana? Ya, dari lingkungan hidup sudah mengambil beberapa sampel dari warga untuk dilakukan lab untuk penelitian. Sementara itu pihak Pertamina mengatakan sudah melakukan pengecekan ke sumur pantau dan tangki di SPBU dan tidak didapati adanya kebocoran. Sementara di SPBU kita berhenti beroperasi sementara untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, juga akan dilakukan tank cleaning gitu ya, dan juga pneumatic test. Jadi kita ingin memastikan juga. Cuman itu tadi kita sudah pemeriksaan awal, sumur pantau kita di SPBU tidak ada yang terkontaminasi, kemudian juga tangki pendam kita juga saat pemeriksaan pertama itu tidak ada kebocoran sama sekali. Sebelumnya pada hari Rabu malam 7 September lalu, warga di Desa Pengasinan Gunung Sindur terkejut saat air keran rumahnya mengeluarkan cairan yang diduga BBM jenis Pertamax. Cairan yang dicelupkan kain kemudian mengeluarkan api ketika disulut dengan korek api. Warga mengaku sudah mencium bau menyengat dari sumur sejak 7 tahun lalu. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lereng Gunung Pegat di Kabupaten Blitar Sabtu malam hangus terbakar. Sementara di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, kebakaran lahan mengepung permukiman hingga nyaris membakar sejumlah rumah warga. Dalam video amatir ini terlihat saat permukiman di Desa Sampurna di Kabupaten Batola, Kalimantan Selatan terkepung kebakaran lahan Sabtu sore. Selain kabut asap yang menyelimuti desa, kobaran api juga kian mendekat dan nyaris mengenai sejumlah rumah. Warga yang rumahnya terancam langsung berjibaku menjinakkan si jago merah dengan peralatan seadanya. Sebenarnya kami rancak bandam di Banyuwangi mah lindung karena asapnya tuh nah. Yang kiri kanan apinya sudah di barang. Jadi pakai apa tadi memadamkan apinya? Pakai ember aja, Alat seadanya lah. Iya, alat seadanya aja. Kebakaran lahan di Kabupaten Barito Kuala ini menghanguskan sekitar 50 hektar lahan gambut. Api berkobar di sejumlah titik serta kian meluas hingga menyulitkan petugas dalam memadamkan api. Satu helikopter BNPB pun dikerahkan untuk melakukan pemboman air di titik api yang sulit dijangkau. Sementara itu, lereng Gunung Pegat di Kabupaten Blitar Sabtu malam terbakar. Sejumlah anggota TNI Polri berusaha memadamkan api yang berkobar agar tidak cepat merembet ke lokasi lainnya. Diperkirakan total seluas 2 hektar lahan di lereng Gunung Pegat terbakar. Supaya kami melaksanakan pemadaman jangan sampai menjalar ke pemukiman warga. Alhamdulillah dibantu dari teman-teman BPBD, relawan sekitar sini dan komunitas dari Rapi. Akibat kencangnya hembusan angin, api kemudian merembet dengan cepat. Diduga api berasal dari daun kering yang terbakar akibat suhu panas musim kemarau. Tim Liputan melaporkan. Keberadaan tumpukan sampah di sejumlah wilayah di tanah air terutama di kota besar masih terus menuai masalah. Di Bandung Raya, Jawa Barat hingga kota Yogyakarta, sampah semakin menumpuk dan berserakan. Tumpukan sampah di pinggiran jalan selain mengeluarkan bau tidak sedap, juga mengganggu kegiatan warga dan pengguna jalan.
Sampah yang terus bertambah setiap harinya membuat petugas TPS kewalahan untuk membatasi pembuangan sampah dari masyarakat ke TPS. Seperti di kawasan Taman Sari, Kota Bandung, umumnya sampah diduga berasal dari para pedagang makanan dan rumah makan. Udah berapa lama nggak diangkut, Pak? Baru 2 kali, kemarin sekali. Tapi masih numpuk tuh, Pak? Wah, numpuk lagi. Gimana tuh? Ya maunya sih cepat ada solusinya ya. Soalnya kan kesehatan, mengganggu kesehatan sekali. Juga kita di sini kan pertokoan semua. Otomatis kan customer juga mungkin jadi malas masuk toko kita kan. Sementara sejumlah titik ruas jalan dan sudut permukiman warga di kota Yogyakarta masih penuh dengan sampah. Lahan yang sempit membuat warga mengaku tak berdaya mengelola sampah secara mandiri. Salah satunya tampak di ruas jalan Mataram tak jauh dari kawasan wisata Malioboro. Saya sendiri kan dari ngesel dalam kan inginnya Pemkot, Pemkap itu mengelola sampah, bukan warganya yang suruh mengelola. Karena terus terang kan kalau di sekarang karena banyaknya penduduk, lahan-lahan jadi sempit. Untuk menangani sampah liar, sebelumnya Pemkot Yogyakarta telah menjatuhkan sanksi hukum kepada warga pembuang sampah sembarangan dengan denda sebesar Rp400.000 melalui putusan pengadilan. Muhammad Rizal dan Nasrul Nasih melaporkan dari Bandung, Jawa Barat dan kota Yogyakarta. Kemarau panjang akibatkan air bersih kini jadi barang langka. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga di sejumlah wilayah hanya bisa mengandalkan bantuan air bersih. Bantuan air bersih dari organisasi Pramuka ini langsung diserbu warga di desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Sabtu pagi. Sambil membawa ember, galon hingga jerigen, warga antri mendapatkan giliran. 3 bulan terakhir warga hanya bisa mengandalkan bantuan air bersih. Tak hanya sumur, kubangan sungai yang biasanya dimanfaatkan warga di musim kemarau juga ikut mengering. Sedikitnya ada 3 kecamatan di Kabupaten Tegal alami kekeringan ekstrim. Sambil bawa ember dan jerigen, warga desa Kadu Bale, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, Banten, menyerbu bantuan air bersih dari Polres Pandeglang. Warga kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan yang melanda wilayah mereka sudah berlangsung 4 bulan terakhir. Bahkan tidak sedikit warga harus membeli air bersih untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Ada 7 kecamatan di Pandeglang yang mengalami kekeringan. Warga di Polewali Mandar, Sulawesi Barat harus berjalan kaki sejauh 4 km untuk mendapatkan air bersih dari rembesan dari sumber mata air. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, warga mengantre untuk mendapatkan air bersih siap minum yang disediakan polisi. Dengan membawa galon dan jerigen, warga desa Kalikayan, Semarang, Jawa Tengah berbondong-bondong mengantri untuk mendapatkan air bersih dari Satbrimob Polda Jawa Tengah. Sebanyak 20.000 liter air bersih siap konsumsi diberikan untuk warga. Air minum menjadi bantuan yang diterima warga untuk pertama kalinya sejak 3 bulan dilanda krisis air bersih. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, warga terpaksa membeli air bersih untuk memasak, sedangkan untuk mencuci dan mandi, warga terpaksa menggunakan air sungai. Kita ada 3 tangki, yang 2 tangki berisi air bersih, kemudian yang 1 mobil water treatment. Mobil water treatment ini berfungsi untuk mengolah air kotor menjadi air bersih yang siap minum atau siap saji. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, warga desa Rapang terpaksa harus berjalan kaki sejauh 4 km lebih untuk mendapatkan air bersih yang berada di tengah hutan. Untuk mendapatkan air bersih, warga harus memasang bambu agar rembesan air yang berasal dari sumber mata air bisa terus mengalir dan ditampung warga. Hal ini dilakukan karena sejak 2 bulan terakhir sumur warga mengalami kekeringan. Iya, susah air di sini. Susah air ya. Ibu jalan kaki berapa kilo kira-kira? Ada sah? Air jauh itu di situ. Dapat berapa kilo itu? Banyak orang ambil air di sana, Bu? Iya, banyak. Memang bagus airnya, Bu ya? Iya, bagus, bersih. Tidak dimasak. Ada juga orang mau masak, kalau mau minum air masak.
Warga berharap pemerintah setempat bisa memberikan bantuan air bersih agar warga tak perlu jauh-jauh mendapatkan air bersih. Tim Liputan melaporkan. Indonesia Sustainability Forum 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah berakhir dan berjalan sukses. Perhelatan besar yang bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia tersebut menghasilkan sejumlah komitmen kerjasama yang diharapkan berkontribusi pada transisi energi hijau dan ekonomi inklusif yang lebih cepat di Indonesia. Perubahan iklim akibat pemanasan global yang terjadi di belahan dunia kian mengkhawatirkan serta memicu dampak yang lebih luas. Tak terkecuali di Indonesia, kenaikan suhu panas dan kekeringan dampak El Nino melanda sejumlah wilayah tanah air. Selain itu pula, kualitas udara belakangan ini juga kian memburuk akibat polusi udara yang sangat mengkhawatirkan. Masalah perubahan iklim yang kini dihadapi masyarakat global menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Indonesia Sustainability Forum atau ISF 2023 yang digelar untuk pertama kalinya di Jakarta pada 7 dan 8 September 2023. Diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Kegiatan internasional ini bertujuan mendiskusikan berbagai cara mewujudkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan bagi bumi. Diikuti 700 peserta dari 41 negara, hadir pula sejumlah kepala negara dan para pemimpin organisasi multilateral seperti IMF dan Bank Dunia. Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengajak masyarakat global bersama-sama mengatasi krisis iklim. Diprediksi kerugian dunia akibat krisis iklim mencapai 23 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2050 dengan sekira 3 juta kematian setiap harinya. We realize that every country is different. Different starting points, capacity and capability and limitation to decarbonize. But climate crisis is a common. The climate crisis is everyone's problem. A failure of a single nation is a failure of the whole world. So we have to work together. Perhelatan besar selama 2 hari itu berjalan sukses, ditutup dengan menghasilkan sejumlah nota kesepahaman. Di antaranya kerjasama antara negara Singapura dan PLN untuk impor listrik rendah karbon berkapasitas mencapai 2 gigawatt yang berjalan pada 2026 dan 2027. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ziarah ke makam Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Sementara Prabowo Subianto menghadiri konsolidasi pemenangan pemilu legislatif Partai Bulan Bintang di Padang, Sumatera Barat. Bakal calon Presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menghadiri konsolidasi zona 3 pemenangan pemilu legislatif Pileg Partai Bulan Bintang se-Sumatera dan konsolidasi pemenangan Prabowo sebagai calon Presiden RI 2024-2029. Disambut meriah dengan sorak-sorai simpatisan dan kader Partai Bulan Bintang, Prabowo menerima surat pernyataan sikap dan dukungan dari pengurus Partai Bulan Bintang se-Sumatera yang mendukungnya sebagai calon presiden Indonesia mendatang. Sementara dalam orasinya, Prabowo Subianto menyindir sejumlah elit yang kerap lompat koalisi. Jadi ini yang harus dipelajari dan difahami oleh elit-elit kita. Karena pengalaman saya justru di elit yang kadang-kadang terlalu banyak, terlalu pintar, manuvernya terlalu banyak, lompat sini, lompat sana. Sementara itu, pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Sabtu kemarin melakukan ziarah ke makam Sunan Ampel di Surabaya, Jawa Timur. Kehadiran pasangan Amin ini disambut ribuan simpatisan dan warga yang tengah berada di kawasan religi Sunan Ampel. Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa langkah ziarah ke makam Sunan Ampel ini berharap keberkahan agar Indonesia bisa lebih makmur dan sejahtera. Berdoa mencari berkah dari Sunan Ampel sekaligus tawasul. Salah satunya adalah ingin mewarisi jejak perjuangan. Insya Allah.
sukseskan seluruh cita-cita perjuangan Pak Wali-Wali. Presiden Joko Widodo memimpin pertemuan MIKTA Leaders Gathering yang ke-1 yang diselenggarakan di Barat Mandapam, New Delhi, India pada Sabtu waktu setempat. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mendampingi Kepala Negara mengatakan pertemuan MIKTA memfokuskan pada pembangunan berkelanjutan dan soal perubahan iklim. Dalam pertemuan antar 5 negara MIKTA Leaders Gathering ke-1 ini, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal tantangan global yang semakin rumit dalam beberapa tahun belakangan. Atas dasar itu, Kepala Negara mengajak kolaborasi dan kerjasama antar negara dalam menghadapi tantangan global. Presiden Joko Widodo menekankan bahwa negara-negara MIKTA, yakni Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, juga harus terus mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif melalui transformasi digital seperti halnya yang sudah dilakukan ASEAN. We understand that today's global challenges are very complex, and to answer those challenges, collaboration and cooperation is the answer. In that regard, I would like to emphasize 3 things. First, becoming a positive force. All countries must become a part of the solution to global challenges. MIKTA must ensure fulfillment of development rights of all countries, including the Global South, to carry out industry downstreaming and become part of global supply chains. Lebih jauh, Presiden Joko Widodo berharap semua negara bisa menjadi bagian dari solusi terhadap tantangan global, termasuk negara-negara anggota MIKTA. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang mendampingi Presiden Joko Widodo mengatakan pertemuan MIKTA memfokuskan pada pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim. Bikin satu aliansi itu, satu tadi bicara baru pertama kali KTT tadi, pertama untuk pembangunan berkelanjutan, kedua perubahan iklim, dan mempererat kerjasama. Kira-kira itu anak. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menambahkan, dalam gelaran KTT G20 ini, Indonesia sukses mencapai beberapa kesepakatan manis di sektor perdagangan. Antara lain mulai terrealisasinya kerjasama Indonesia dengan Uni Emirat Arab dalam perjanjian CEPA. Tim Liputan melaporkan. Presiden Jokowi sampaikan bela sungkawa atas meninggalnya ribuan korban jiwa akibat gempa di Maroko. Informasi selengkapnya usai jeda. Anda kembali lagi di Fokus Pagi bersama saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Nurul Cinta. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Gempa bumi berkekuatan 6,8 magnitudo mengguncang Maroko. Jumlah korban tewas mencapai 1.000 orang dan kemungkinan akan terus bertambah seiring proses evakuasi tim SAR gabungan masih berlangsung. Detik-detik gempa yang mengguncang Maroko, tepatnya di wilayah atlas pegunungan serta kota bersejarah Marrakesh, terekam kamera pengawas. Gempa berkekuatan magnitudo 6,8 ini merupakan gempa paling mematikan yang pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Selain memorak-porandakan bangunan bersejarah di kota Marrakesh, data Kementerian Dalam Negeri hingga hari Sabtu tercatat 1.037 warga meninggal dunia, sementara lebih dari 1.200 lainnya mengalami luka-luka. Korban sebagian berasal dari kota Al-Hojj di Provinsi Tarodan yang menjadi lokasi pusat gempa. جنب الحيط حتى هو راه جنب الحيط ما طاحش بزاف د الحجر والحمد لله الشيء اللي كان نتمناو من الله الخير. Sebagai kota bersejarah yang dilindungi UNESCO, sejumlah gedung di kota Marrakesh hancur terdampak gempa. Dari keterangan Kedutaan Republik Indonesia di Rabat, Maroko, hingga kini belum ada informasi yang menyebut ada warga negara Indonesia yang menjadi korban gempa.
Atas bencana yang terjadi, Presiden Jokowi pun menyampaikan duka yang mendalam untuk masyarakat Maroko usai diguncang gempa dahsyat yang menyebabkan ribuan korban meninggal dunia. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah Sabtu malam. Belum diketahui adanya korban jiwa dan kerusakan akibat gempa yang terasa hingga di kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong tersebut. Assalamualaikum dan selamat malam. Izin melaporkan situasi kondisi di Pantai Barat. Ratusan orang panik dan lari keluar rumah saat setelah gempa mengguncang Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah Sabtu malam. Mereka mencari tempat yang aman dan bertahan di luar rumah dengan membawa sejumlah barang berharga. Data dari Badan Meteorologi dan Geofisika menyebutkan gempa bumi terjadi sekitar pukul 22.43 waktu Indonesia Tengah. Gempa berkekuatan magnitudo 6,3 dengan kedalaman 10 km. Pusat gempa berada di 50 km barat laut Kabupaten Donggala. Kejadian saya dengan keluarga sementara dalam rumah tadi. Tiba-tiba terjadi guncangan cukup keras. Kami langsung berhamburan keluar rumah. Saat ini saya dan warga lainnya masih berada di luar rumah, khawatir adanya gempa susulan. Hingga Minggu dini hari, warga masih memilih bertahan di luar rumah mereka karena takut terjadi gempa susulan. Belum diketahui adanya korban jiwa dan kerusakan akibat gempa yang terasa hingga di kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong. Samsudin Tobone melaporkan dari Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Beralih ke informasi lainnya, PSIS Semarang bakal menjalani laga persahabatan internasional melawan Selangor FC Malaysia Minggu petang di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Meski hanya uji coba, Laskar Mahesa Jenar sedianya menurunkan kekuatan terbaiknya untuk menundukkan salah satu klub elit negeri jiran itu. Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah akan tersaji laga uji coba internasional antara PSIS Semarang melawan Selangor FC, salah satu klub ternama di Malaysia. Bagi PSIS Semarang yang kini tengah berada di jeda musim kompetisi, melakoni pertandingan persahabatan kontra Selangor merupakan tes untuk mengetahui level kemampuan tim kebanggaan ibu kota Jawa Tengah tersebut di kancah klub-klub besar di Asia Tenggara. For us it's a very important match. Against a very good team in the country, in Malaysia, top team in Malaysia, with very good quality players. So it's a good test for our players, for us to see our level. Sementara kesebelasan Selangor FC Malaysia bertekad menampilkan permainan terbaiknya saat menghadapi Laskar Mahesa Jenar dalam laga persahabatan internasional. Meski tidak semua pemain pilar dibawa, namun tim elit di Liga Malaysia tersebut tetap berupaya menyajikan tontonan menarik saat melawan tim tuan rumah. Proud and feel very thankful for the kind invitation from the Semarang FC. Of course, it's a good preparation for our team. Even though it's a FIFA candidate, we didn't have our best player around, most of them are with the national team, but hopefully we want to play a good match and entertainment match, at the same time a quality match to entertain everyone in Semarang. Indosiar akan menyiarkan langsung laga internasional persahabatan PSIS Semarang yang akan menjamu tim tamu Selangor FC Malaysia Minggu petang sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Nurul Cinta. Dan saya Ilham Ardiansyah. Kita pamit undur diri, selamat pagi, sampai jumpa.